صل وسلم على سيدنا محمد القمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para asatid, tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Terkhusus hadir di tengah-tengah kita Ustadz Nurul Hadi, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat. Begitu pula kita yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai daripada kitab, daripada Taqriratus Sadidah, ya, saya membahas sedikit daripada kitab Al-Hikam Imam Al-Habib Abdullah ibn Haddad. Ya, bulan kemarin kita udah bahas ya, di Masjid Jami'atul Mu'minin, bahwasanya ini di akhir zaman semakin banyak yang mana orang-orang datang yang namanya fitnah ya, fitnah semakin nampak terhadap kita. Nah, solusi fitnah tersebut kita harus gimana? Nah, Imam Haddad mengatakan, bulan kemarin kita udah bahas, harus menyalakan lampu ilmun nafi' wal amalus soleh ya. Ini waktunya udah kita sama-sama, waktunya udah nyalain lampu. Lampu apa? Ilmu yang bermanfaat ya. Karena semakin malam semakin gelap kalau nggak pakai lampu. Kayak kita datang ke hutan ya. Kalau nggak ada lampu kita bingung, nggak ada senter, kita naik gunung bingung. Nggak usah jauh-jauh, mati lampu di rumah kita dah. Kita bakalan kepentok tembok, kepentok meja, nggak bisa ngelihat mana gelas, nggak bisa ngelihat mana makanan yang enak, mana makanan yang busuk. Nah, makanya udah waktunya apaan? Fitnah semakin dahsyat. Habaib difitnah, ulama diadu domba. Ini orang bingung, orang awam. Gimana caranya? Kata Imam Haddad, nyalain lampu ilmu yang bermanfaat wal amali soleh. Tapi kalau kita udah jauh dari itu semua ya, jauh dari ilmu yang bermanfaat, amalan soleh, maka tinggal tunggu apa kata Imam Haddad, lailid dulumati dunia, kegelapan daripada dunia. Bingung ya. Keluarga kita bakalan bingung. Na'udzubillah, dikhawatirkan apaan? Nanti mereka jadi pengikut Dajjal. Nah, na'udzubillah. Kita nggak tahu, ini fitnah semakin dahsyat. Ya, orang bodoh ngomong, zaman sekarang pengikutnya banyak, followernya banyak, ya, subscribe-nya banyak. Subscribe apa? Subscribe. Nah, kayak gitu dah. Ya. Nggak usah jauh-jauh, konser kemarin bayar 800.000 sampai habis tuh tiket. Subhanallah. Ini orang yang nonton apa bukan orang muslim? Muslim semuanya. Apa nggak ngerti agama? Ngerti agama. Tapi apaan? Bodohnya di dalam ilmu agama. Nah, makanya penting. Udah waktunya apa? Nyalain lampu. Ya, udah waktunya kita udah bukan leha-leha lagi zaman sekarang, bukan. Waktunya apaan? Waktunya kita hadir majelis taklim. Waktunya kita dekat dengan ulama. Bukan waktunya kita santai-santai lagi, bukan ya. Subhanallah ya. Kita lihat di zaman sekarang di Tangerang, anak umur 20 tahun bisa ngeracun satu keluarga, pengen dapat apa? Warisan. Waktunya udah bukan waktunya santai-santai, tapi waktunya dekat dengan ulama, hadir majelis taklim ya. Dan Imam Haddad mengatakan ya, kalam ahlil ikhlas ya, ucapan orang yang ikhlas itu akan memberikan nur wal barakah. Makanya kita dengerin ya, nasihat di majelis taklim ya. Majelis juga nggak semuanya ya. Majelis zaman sekarang subhanallah ya, ada majelis ngomongin orang,
ada majlis merendahkan orang, ada pulang dari majlis malah jelek-jelekin orang, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Di majlis, model-model majlis zaman sekarang, ya. Makanya cari majlis mana? Majlis yang di dalamnya ada ucapan orang-orang soleh. Karena kalam ahlil ikhlas wasiddiq nurun wa barakah. Tuh ucapan. Kita dengar nih, ucapan seperti Al Habib Abdul Haddad. Ini ucapan Imam Haddad. Ya. Ucapan Habib Abdullah Haddad. Kenapa? Habib Umar pernah cerita, ya, di Britoni di Inggris. Itu kitab Imam Haddad, kitab Habib Abdul Haddad diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, disebar di mana? Di penjara. Itu ada 80 napi masuk Islam. Baru baca, belum dijelasin. Makanya ucapan orang soleh ini dahsyat, ya. Nurun wa barakah. Kita nggak tahu, ya, keberkahannya. Makanya kata Habib Zain bin Ibrahim Smith, kalau kita cinta sama ulama, kalau kita nggak jadi ulama, anak kita jadi ulama. Ya. Makanya semuanya ada sebab. Nggak ada tahu ujug-ujug. Ini orang cinta sama ulama, cinta sama majelis, nggak ada sebabnya. Mana sebabnya? Mungkin orang tua kita dulu sering hadir ngaji, dekat sama orang-orang soleh, makanya kita nggak ngaji, cinta sama majelis taklim, dekat sama ulama. Mungkin yang benci sama ulama apaan? Dulu kakek-kakeknya juga yang fitnah sama ulama, naudzubillah. Makanya ini kalam ahlillah, ya, kalam ahli ikhlas, nurun wa barakah. Jadi cahaya buat hati kita, ya. Cahaya buat apa? Buat hati kita, keberkahan buat kita, ya. Makanya diceritakan Imam Ma'ruf Al-Karhi waktu itu lewat sama muridnya, lewat tempat maksiat, ya. Kata para murid Imam Ma'ruf Al-Karhi, wahai imam, coba doain tuh orang-orang lagi maksiat di pinggir pantai, lagi mabuk pemuda dan pemudi, ya, lagi maksiat sama Allah. Diangkat tangannya Imam Ma'ruf Al-Karhi, ya. Kata muridnya, doain wahai imam supaya ini orang dapat adab dari Allah. Imam Ma'ruf Al-Karhi angkat tangannya, ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Tuh, bayangin, lagi seneng-seneng, lagi pesta, ya, lagi tawa-tawa, didoain. Muridnya nanya, wahai imam, kenapa engkau kok doanya bukan ya Allah turunkan adab, tapi sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, ya Allah, bahagiakan mereka di akhirat. Apa kata Imam Ma'ruf Al-Karhi? Tidaklah mereka nanti bahagia di akhirat kecuali mereka di dunia dapat hidayah dari Allah. Datang nih anak muda kepada Imam Ma'ruf Al-Karhi, wahai imam, saya bertobat terhadap Allah. Kenapa? Karena berkat doa engkau. Ini pemuda tobat. Tuh ucapan orang soleh, ya. Kita sampai ngebudah, kadang orang nggak berubah, ya. Kita nasihatin anak kita malah makin jadi, ya. Kenapa? Karena nggak ikhlas, beda, ya. Makanya kita datang ke majelis taklim, duduk, ya, mendengarkan nasihat orang-orang soleh supaya apa? Hati kita tergerak berbuat baik, ya. Dan sebaliknya, wa in kana ghair fasih, ya. Meskipun ucapan orang soleh ini nggak fasih, ya. Kadang ada ucapan, ya, ada kata-kata, ya, kita suka nge-share kan di Facebook, di apaan tuh, ya, nge-share di WhatsApp, ya, ucapannya dirangkai begitu rapih. Tapi ada ucapan nggak fasih, nggak terangkai, nggak bagus kata-katanya, ya. Ini orang soleh, ucapan orang soleh seperti Imam Haddad, ya, di-share, kita share, nggak rapi. Sama ada ucapan orang biasa tapi rapi, ya. Puitis banget, puitis, ya, kata-katanya. Tapi ucapan orang soleh walaupun nggak fasih, nggak jelas, tapi itu akan memberikan bekas. Tapi wakalamu ahli riya, orang yang pengen dapat, ya, pandangan orang, ya, dulmah wa khaybah, itu akan menjadikan hati kita gelap. Makanya kita hadir majlis, dengerin nasihat orang-orang soleh supaya apa? Pulang ada bekas, ya. Yang tadinya ahli maksiat ninggalin sholat, pulang habis dengerin ucapan orang-orang soleh, ini orang berubah. Yang tadinya durhaka sama orang tua, bentak orang tua, melotot sama orang tua, kurang ajar sama orang, pulang dia cinta sama orang tua, bakti sama orang tua. Ini namanya buah daripada majlis.